Kegilaan menyelimuti kota Yangzhou. Beberapa gedung pencakar langit telah dihancurkan menjadi dua bagian. Sebuah pesawat perang telah mendarat di depan rumah Lao Feng. 3 personil militer berdiri di luar ruang gravitasi. Salah satu dari mereka berkata, "Tanah dan fondasi bangunan mungkin akan menjadi sasaran monster yang menelan. Pemimpin telah memerintahkan kami untuk membawa kalian semua. Anakku telah berpesan untuk tidak meninggalkan tempat ini sebelum dia datang. Jadi kami akan menunggunya datang." Ketiga personil militer itu tidak berdaya. Tiba-tiba mereka mendapat telepon dan segera menjawab. "Pemimpin, keluarga perwakilan Lao Feng menolak untuk pergi." Setelah itu mereka berkata, "Tuan Lao Hong, kami baru saja berhasil menghubungi perwakilan Lao Feng. Dia akan segera datang." Kemudian mereka semuanya segera pergi. Dalam kegelapan, Lao Feng berdiri di atas Forbit Shuttle. Dia sedang melatih senjata yang telah ditemukan. Kemudian dia menerima telepon dari Jia Yi. "Lao Feng, mengapa dari tadi kamu tidak bisa dihubungi?" Kemudian Lao Feng menjawab, "Sebelumnya aku telah pergi ke reruntuhan arkeologi. Sinyal di sana mungkin diblokir. Sekarang apa yang terjadi?" Jia Yi berkata dengan cemas, "Monster penelan itu mengamuk setelah terluka. Saat ini telah menghancurkan kota Huaxia termasuk kota Yangzhou." Lao Feng sangat panik dan dia langsung terbang melihat kota di bawahnya. Kemudian Babata berkata, "Jika monster itu memfokuskan amarahnya pada kota Yangzhou, dia bisa dengan mudah menghancurkan seluruh kota." Lao Feng dengan cepat terbang menuju distrik Mingyu dan langsung masuk ke rumahnya. Kemudian Lao Hua berkata, "Kakak, saat kami memasuki ruang gravitasi, pintunya tertutup dan kami tidak bisa membukanya." Lalu Lao Feng berkata, "Aku telah mengatur itu semuanya." Setelah itu, mereka semua melihat rekaman yang menampilkan monster itu menghancurkan kota. Kemudian Lao Feng bertanya, "Berapa warga Cina yang meninggal atau terluka?" Su Xin menggelengkan kepalanya. Lao Hua berkata dari samping, "Melihat beberapa gambar dan rekaman, diperkirakan kita kehilangan lebih dari 5 juta orang." Lao Feng sangat sedih mendengar itu, dan yang lainnya menangis. Tiba-tiba jam komunikator Lao Feng bergetar, dan dia menjawab. Suara Jia Yi sangat panik dan dia berkata, "Lao Feng, ada 12 monster tingkat kaisar yang terbang keluar dari laut di wilayah timur kota Yangzhou. Kemudian ada 6 monster yang menuju ke sektor militer tenggara. Kamu segera ke sana untuk memberikan bantuan." "Aku akan secepatnya ke sana," kata Lao Feng. Setelah menutup telepon, Lao Feng menoleh ke semua orang di rumahnya. Dengan pikirannya, 3 robot muncul di ruangan yang mengejutkan semua orang. Dia memerintahkan salah satu dari mereka untuk melindungi keluarganya. 2 lainnya bersiap. Jika kota Yangzhou diserang, mereka harus pergi keluar dan membantu pertahanan. Kemudian Lao Feng berkata, "Kalian semua harus cepat masuk ruang gravitasi apabila terjadi bahaya." Setelah itu, dia dengan cepat terbang menuju ke arah timur. Di tempat lain, pangkalan ibu kota Cina. Beberapa pemimpin ada di sana. Kemudian Jia Yi berkata, "Lao Feng sedang terbang menuju pangkalan tenggara." Salah satu pemimpin dari Cina berkata, "Siarkan pertempuran ini ke seluruh negeri." Jia Yi kaget saat dia melihat orang tua itu. Orang tua itu berkata dengan serius, "Jia Yi, kamu berkata sebelumnya, bahkan di dalam monster level kaisar ada yang kuat dan lemah. Bahkan prajurit perwakilan bisa kalah dari monster sekelas kaisar. Pada saat ini, kami membutuhkan pejuang perwakilan kami untuk mempertaruhkan semuanya. Perwakilan hanya bisa membuat keputusan untuk mempertaruhkan nyawanya. Negara tidak bisa memaksa mereka. Apakah mereka akan mempertaruhkan semuanya?" Dengan cepat, setiap layar televisi menyiarkan pertempuran ini. 6 monster kaisar
sangat mengerikan, panjangnya mencapai 200 meter. Di dekatnya ada ubur-ubur transparan yang sangat besar, mempunyai tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing dari mereka sangat kuat, terutama naga hijau laut timur dan kaisar ubur-ubur beracun. Melawan 6 monster level kaisar ini, sektor militer Tenggara telah mundur. Namun, kecepatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan terbang monster itu. Tiba-tiba, layar beralih ke pemandangan yang berbeda. Seorang pemuda berpakaian baju besi merah berdiri di atas Forbit Shuttle dan terbang sangat cepat di ketinggian. Semua orang yang melihat itu terkejut, bahkan para pejuang penjelajah bintang juga ikut terkejut. Di layar akhirnya menunjukkan Lo Feng dan 6 monster level kaisar. Ketika dia pertama kali muncul, dibandingkan dengan 6 monster level kaisar yang sangat besar, Lo Feng seperti semut. Monster kaisar ubur-ubur mengeluarkan gas beracun yang menyebar beberapa ribu meter. Kemudian Lo Feng menggunakan energi rohnya untuk membuat penghalang di sekelilingnya. Lo Feng dengan cepat mengayunkan pedang busur di tangan kanannya. Tubuh monster ubur-ubur itu langsung terbelah, begitu juga dengan monster yang lainnya. Di layar, racunnya dengan cepat menghilang. Hanya ada Lo Feng yang memegang pedang emas. Semua monster telah terbunuh. Pemandangan ini membuat banyak orang sangat gembira. Sektor militer pusat selatan dalam bahaya. Perwakilan yang lainnya bergegas untuk membantu. Layar berubah dengan cepat. Dari kota markas Koito, di udara pertempuran masih berlangsung. Monster Kaisar Gurita adalah salah satu monster terbesar di bumi, jauh lebih besar dari monster di Pulau Berkabut, dan 8 tentakelnya jauh lebih besar. Setiap negara menyiarkan pertempuran tersebut. Kamu berani meremehkanku, kau takut pada Dewa Petir dan Hong, tapi bukan aku. Bila busur emas mendarat di tangan Lo Feng, dan kemudian berubah menjadi pedang pemotong busur. Lo Feng juga menerima berita itu. Aku ingin segera membunuhmu, tapi pertahananmu begitu kuat. Maka kurasa aku harus membutuhkan lebih banyak waktu. Tatapan Lo Feng menjadi dingin. Kaisar Gurita mengeluarkan teriakan yang menusuk telinga dan mengeluarkan racun tinta hitam. Kaisar Gurita tiba-tiba menjerit kesakitan. Kemudian kepalanya meledak. 8 tentakelnya jatuh tanpa daya. Kaisar monster Gurita sudah mati. Di dalam racun hitam, Lo Feng terbang keluar untuk melihat mayat Raja Gurita yang jatuh ke tanah. Seluruh dunia gempar karena Lo Feng membunuh monster kaisar. Di tempat lain, kota markas Jixian. Pemimpin Hong kemudian berkata, Lo Feng adalah pembaca roh yang jenius di bumi. Kekuatannya bisa tumbuh begitu cepat. Dengan kekuatannya sekarang, dia adalah pembaca roh level 1 di bumi. Untuk seorang jenius berada di bumi, jika aku mati, aku akan bisa beristirahat dengan damai. Lalu Dewa Petir menjawab, Saudara Hong, cara untuk masuk ke level domain adalah dengan melampaui mereka. Pemimpin Hong tersenyum. Saudaraku Hong, aku dan kamu telah bersaudara sampai mati. Tidak terbayangkan jika kita mundur kali ini. Pemimpin Hong melihat ke arah Dewa Petir dan dia berkata, setelah monster yang melahap itu mengamuk, seharusnya dia berada di dasar laut untuk beristirahat. Bahkan jika kita harus bertempur sampai mati, kita harus mengeluarkannya dari laut terlebih dahulu. Itu sebabnya sekarang aku akan membagikan apapun yang aku ketahui tentang domain dan penggunaannya kepadamu. Dewa Petir mengangguk dan dia melangkah ke arah domain. Dia akhirnya menyadari kalau tingkat domainnya masih rendah dibandingkan dengan pemimpin Hong. Di tempat lain, kota Yangzhou, Lo Feng sedang beristirahat di rumahnya. Kemarin pagi, binatang bertanduk emas itu memasuki dasar laut untuk beristirahat. Siapa yang tahu kapan akan muncul kembali? Hati Lo Feng cemas dan khawatir. Babata, kapan meriam laser akan siap? Kemudian Babata menjawab, Lo Feng, jangan khawatir, sebentar lagi aku akan menyelesaikannya. Lo Feng melihat ke arah manset pergelangan tangannya. Jam komunikatornya berdering. Itu adalah pemimpin Hong. Kemudian pemimpin Hong berkata, Lo Feng,
segera memasuki ruang virtual Dewa Perang. Aku punya berita penting untukmu. Lalu Lo Feng menjawab, baiklah, aku akan segera datang. Ruang virtual Istana Dewa Perang. Lo Feng tiba-tiba muncul di dalam ruangan yang luas. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan beberapa orang. Lo Feng, bagaimana kabarmu? Seorang pria kulit putih berteriak. Lo Feng berjalan bersama pria ini dan dia berkata, bagaimana situasi Eropa? Kemudian pria itu berkata, ini sangat buruk. Sudah ada 3 pangkalan yang memulai pertempuran dengan makhluk laut. Aku perkirakan dalam waktu setengah hari, 6 pangkalan di Eropa akan mulai pertempuran habis-habisan. Lo Feng menggelengkan kepalanya. Di dalam ruang pertemuan, banyak orang mulai berkumpul dengan cepat. Kemudian pemimpin Hong berkata, di saat yang genting ini, aku telah memanggil kalian semua. Aku akan mengumumkan sesuatu yang sangat penting. Aku percaya semua orang tahu bahwa kemunculan tiba-tiba dari binatang bertanduk emas itu telah membawa bencana besar di bumi. Tanpa membunuhnya, bumi dan umat manusia akan dimusnahkan. Semua orang di bawah tetap diam. Lo Feng melihat sekelilingnya, ekspresi semua khawatir. Pemimpin Hong melanjutkan, binatang yang melahap ini adalah binatang luar angkasa dari alam semesta. Kecepatan pertumbuhannya luar biasa cepat, karena itulah kita harus membunuhnya. Seorang pria Amerika berkata, kita semua tahu harus membunuhnya, namun bom hidrogen 1,5 juta ton tidak dapat membunuhnya. Apa rencana lain yang kita punya? Kemudian pemimpin Hong berkata, Dewa Petir dan aku telah memutuskan untuk menggabungkan kekuatan kita dan melawannya sampai mati. Dewa Petir berdiri dan dia berkata, apapun yang terjadi, aku harus membunuh monster itu. Ada keheningan di ruang pertemuan. Semua orang sangat terkejut. Pemimpin Hong menggelengkan kepalanya dan dia berkata, jika monster yang melahap tidak mati, tidak akan ada yang selamat. Kata-kata ini menyebabkan banyak orang menangis. Lo Feng menutup matanya kemudian berkata, apakah meriam laser sudah siap? Aku masih butuh 1 jam lagi, kata Babata. Bisakah itu membunuh binatang bertanduk emas dengan 1 tembakan? Lo Feng bertanya. Kemudian Babata menjawab, tenang saja, ini adalah senjata terhebat X-81 dari Gunung Naga Hitam. Itu pasti bisa membunuh binatang bertanduk emas dengan 1 tembakan dan menghancurkan tubuhnya. Lo Feng membuka matanya, memandang para elit dari berbagai negara yang semuanya berjuang dalam kesakitan, bersama dengan pemimpin Hong dan Dewa Petir yang bersiap mengorbankan diri mereka sendiri. Suara keras bergema di seluruh ruangan. Semua orang terdiam, termasuk pemimpin Hong dan Dewa Petir. Di bawah tatapan para elit bumi, Lo Feng berkata dengan serius, aku memiliki cara untuk membunuh monster yang melahap itu. Pemimpin Hong menatapnya dengan tajam. Lo Feng, apa yang kamu katakan? Di sampingnya, Dewa Petir juga menatap Lo Feng dengan tajam. Pemimpin dari berbagai negara serta prajurit perwakilan semua menatap Lo Feng. Lo Feng menarik napas dalam-dalam, melihat orang-orang di sekitarnya, dan dia berkata, aku punya jaminan cara untuk membunuh monster yang melahap itu. Kemudian pemimpin Hong berkata, apa yang kamu gunakan untuk membunuh monster yang melahap itu? Apakah kamu akan bertarung dengannya? Lo Feng menatap semua orang dan dia berkata, aku telah meminta catatan tentang semua reruntuhan arkeologi bumi dari pemimpinku. Pemimpin Hong mengangguk. Informasi itu memang diserahkan kepadanya secara pribadi. Kemudian Lo Feng melanjutkan, saat aku memasuki pesawat di bawah laut, aku menemukan beberapa senjata yang rusak. Namun, senjata meriam laser hampir sempurna. Aku mendapatkan beberapa robot perbaikan dari pesawat dan saat ini sedang diperbaiki. Aku yakin akan segera siap digunakan. Dan senjata ini kelas B6. Semua orang merasa bahagia mendengar itu. Pemimpin Hong tersenyum memandang Lo Feng dan dia berkata, terima kasih Lo Feng, kamu tidak perlu memanggilku pemimpin. Jika kamu menghormatiku,
Jadilah seperti Dewa Petir, panggil aku Kakak Hong. Kakak Hong, Lo Feng berteriak. Pemimpin Hong tertawa. Dengan pikirannya, Lo Feng meninggalkan ruang virtual. Tiba-tiba Babata tersenyum dan dia berkata, "Senjata ini sudah selesai aku perbaiki." Lalu Lo Feng bertanya, "Di mana senjatanya? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya." Di dalam ruang maset pergelangan tangan, Babata berkata, "Meriam laser ini mungkin senjata seorang prajurit. Namun, itu masih senjata tunggal alam semesta. Masih membutuhkan tempat yang cukup besar. Di tempatmu ini tidak akan bisa menampungnya. Panggil robot atau prajurit mana saja dan mereka dapat dengan mudah mengangkatnya." Lo Feng mengusap kepalanya dan dia tertawa. Ketiga robot tersebut, salah satunya dengan cepat dibawa oleh Babata ke ruang penyimpanannya. Di rumah Lo Feng ada 12 orang berkumpul, termasuk pemimpin Hong, Dewa Petir, dan Jiayi. Lo Feng sedang melihat robot logam di depannya dengan tangan memegang senjata besar yang terbuat dari kristal. "Bisakah satu tembakan benar-benar membunuh monster yang melahap itu?" kata Henderson. Lo Feng berkata dengan percaya diri, "Jangan tertipu oleh monster yang melahap itu. Panjang otaknya hanya 20 meter. Sinar laser ini akan benar-benar meledakkan kepalanya." "Baiklah, hancurkan otaknya." Henderson sangat senang. Semua orang menunggu monster itu dengan cemas. Tiba-tiba pemimpin Hong menerima panggilan. "Pemimpin, monster yang melahap itu baru saja terbang keluar dari pulau Slovak dekat Antartika." Sebuah suara dikirim dari jam komunikatornya. Tatapan semua orang tertuju pada robot logam itu. "Lo Feng, apakah kamu yakin membiarkan robot itu mengontrol meriam laser B6? Kata Dewa Petir. Lo Feng tertawa dan dia berkata, "Jika kita tidak menggunakan robot itu, siapa di antara kita yang tahu cara bagaimana mengoperasikannya?" Yang lainnya tertawa. Namun, senyum mereka mengandung kekhawatiran. Mereka tidak bisa menahannya. Tekanan pada mereka terlalu banyak. Jika mereka gagal, itu berarti semua umat manusia akan hancur. Robot itu tiba-tiba menyala, mengangkat kedua lengan logamnya, meraih meriam laser kristal yang sangat besar, dan segera terbang ke langit. Lo Feng dan yang lainnya melihat robot itu. "Jangan lihat lagi. Ayo cepat masuk, kita bisa mengikutinya lewat satelit." Pemimpin Hong berteriak. Segera semua orang mulai memasuki ruang gravitasi. Di atas Samudra Pasifik, seekor binatang besar sedang terbang. Sayapnya yang tertutup sisik hitam membuatnya semakin terlihat seperti bayangan hitam. Sebuah robot logam dengan mudah menggenggam sebuah meriam laser. Di dalam ruang gravitasi, hampir seluruh dinding tertutup layar. Itu menggambarkan monster yang menelan terbang di malam hari. Dan di sebelah kanan, itu adalah robot logam yang menggenggam meriam kristal yang terbang ke arahnya. "Perhatian semuanya, aku sudah menyiapkan anggur perayaan yang akan kita nikmati saat kita berhasil mengeluarkan segelas anggur dari lemari minuman." Semua orang tertawa, namun semuanya masih tegang dan gugup. Di layar sisi kiri, monster yang menelan masih terbang, seolah-olah sedang menuju langsung ke daratan Tiongkok. Dan di sebelah kanan, robot logam sudah berhenti. Dia melayang di udara. Meriam laser memiliki cahaya. Ini sudah dimulai. Kemudian Lo Feng berkata, "Butuh waktu 50 detik untuk menyiapkan meriam untuk menembak." Jiayi terlihat gugup. Dia mengangguk. Meriam laser ini adalah senjata yang digunakan di seluruh alam semesta. Di sisi kanan layar, robot itu mengontrol meriam laser yang sangat besar. Cahaya putih mengikuti meriam untuk berputar, menyebabkan seluruh ujung meriam bersinar terang. "Sudah siap," Lo Feng berkata dengan lembut. "Itu bisa menyerang kapan saja." Seluruh dunia dengan gugup menyaksikan pemandangan itu. Sebuah cahaya putih yang sangat terang keluar dari ujung meriam laser, terbang tepat di atas Samudra Pasifik. Cahaya emas putih langsung menembus kepala monster bertanduk emas itu. Binatang bertanduk emas terus maju, kemudian terbang ke langit, langsung menuju ke ruang yang dipenuhi bintang. "Sukses, kita sudah berhasil." Jiayi, orang nomor 1 Cina, sangat bersemangat.
Lo Feng berteriak dengan semangat. Ayo cepat kita rayakan dengan minuman. Dewa petir segera mengambil gelas anggur. Dan dalam benak Lo Feng, suara bersemangat bebata bergema. Sudah kubilang sebelumnya, ini adalah meriam laser yang bisa membunuh monster bintang level 6. Setiap negara di bumi sangat senang dan gembira. Akhirnya selesai, kita selamat dari bencana ini. Lo Feng berjalan dengan penuh semangat menuju Dewa Petir. Semua orang tiba-tiba terkejut. Di sisi layar, kepala monster yang menelan itu hanya tersisa satu mulut. Yang mencurigakan, dua tanduknya masih menempel di sampingnya. Monster yang menelan dengan bagian atas kepalanya terlempar. Yang tersisa hanya mulutnya. Monster itu bergegas ke laut. Bergemuruh, lautan meledak terbuka. Kita gagal. Wajah pemimpin Hong menjadi pucat. Jia Yi melihat ke layar. Wajahnya ketakutan saat dia menggelengkan kepalanya. Semua umat manusia di bumi merasa putus asa. Monster yang menelan sedang berjalan di sepanjang dasar laut dengan kecepatan yang sangat cepat.